Pemirsa, Turki mengalami atau masuk dalam sebuah babak sejarah baru pada era Erdogan. Kita tahu pada tanggal 10 Juli 2020, pemerintah Turki, dalam hal ini yaitu Erdogan, itu telah mendeklarasikan pengembalian gedung Hagia Sophia yang selama 86 tahun menjadi menjadi museum. Maka sejak tanggal 10 Juli 2020 resmi menjadi masjid. Dan kemudian pada tanggal 24 Juli 2020, yaitu pada hari Jumat, Erdogan bersama ribuan umat Islam mendatangi atau datang ke Masjid Hagia Sophia untuk melaksanakan sholat Jumat bersama. Dari pagi sampai sore acara itu berlangsung. Peresmian Masjid Hagia Sophia itu diramaikan dengan lantunan bacaan ayat-ayat Al-Quran, kemudian tasbihat, doa-doa, dan lain sebagainya. Tidak saja di masjid, tetapi di halaman masjid, di depan Masjid Hagia Sophia, bahkan di jalanan-jalanan, di berbagai tempat di Istanbul itu ramai. Umat Islam keluar untuk menikmati, untuk menyaksikan peresmian gedung Hagia Sophia sebagai masjid. Ini sangat bersejarah. Memang banyak keberatan, banyak protes, banyak yang melakukan kritik, terutama di kalangan kekuatan-kekuatan oposisi sekuler, kemudian dari gereja Ortodoks yang di Rusia, kemudian Katolik, bahkan beberapa negara, pimpin-pimpin negara seperti Amerika dan sebagainya itu melancarkan protes. Bahkan juga UNESCO itu juga berkeberatan dan meminta untuk meninjau ulang keputusan Erdogan untuk menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid. Tetapi kita tahu Erdogan terus berjalan dan diresmikan tanggal 10 Juli, dan hari Jumat 24 yang lalu itu sudah dijadikan sebagai tempat sholat Jumat yang pertama kali. Dan setelah itu kemudian masjid itu akan terus dibuka untuk untuk melaksanakan ibadah sholat atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Hagia Sophia memang sangat bersejarah, tidak saja karena saat ini di bawah Erdogan itu menjadi masjid, tetapi sepanjang sejarahnya sejak 537 gedung ini memang dimaksudkan didirikan untuk tempat ibadah. Karena itulah namanya juga Hagia Sophia atau Hagia Sophia, atau kalau di dalam bahasa Latinnya itu Sancta Sophia atau Sancta Sapientia, yang artinya adalah kebijaksanaan suci Tuhan. Dan karena itu gereja ini sering juga disebut sebagai gereja suci, karena memang diperuntukkan untuk kesucian, kebijaksanaan ilahi, kebijaksanaan Tuhan. Nah, pertama kali didirikan itu gereja itu adalah tempat peribadatan bagi kaum Kristen Ortodoks, menjadi katedral Ortodoks, dan sampai dalam waktu kurang lebih 1500 tahun ini menjadi gereja. Nah, memang pernah satu saat pada tahun 1204 dan sampai 1261 gereja Ortodoks itu diambil alih oleh pasukan salib dan berubah menjadi gereja Katolik Roma. Tetapi berhasil direbut kembali pada tahun 1261 itu. Tetapi gedung itu, Hagia Sophia itu mengalami kerusakan, dan ini terjadi beberapa kali karena gempa, karena kerusuhan, karena kebakaran dan sebagainya. Nah, tahun 1453 kemudian ini resmi menjadi masjid sejak Sultan Mahmud Al-Fatih, gelarnya Al-Fatih,
itu berhasil menundukkan Konstantinopel atau Istanbul sekarang ini, dan gereja Hagia Sophia dalam keadaan rusak. Nah, umat Islam di bawah pemerintahan Utsmaniyah atau Ottoman Empire, Sultan Mahmud ini kemudian tetap melindungi gereja ini, bahkan kemudian direnovasi, diperbaiki, dan kemudian dibeli atas tawaran orang-orang Kristen. Dibeli, kemudian menjadi masjid secara resmi. Gambar-gambar Yesus, gambar Maryam, dan simbol-simbol Kristen kemudian ditutup dengan kain hitam, dan kemudian ditambah dengan simbol-simbol keislaman. Ada mihrab, ada mimbar, kemudian ditambah dengan dengan menara atau minaret. Ada 4 di 4 sudut itu. Dan pada tanggal 29 Mei itulah kemudian saat pertama kali Sultan Mahmud Al-Fatih melaksanakan sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia ini. Dan sejak kekuasaan Sultan Mahmud, beberapa kesultanan berikutnya itu terus melakukan renovasi karena juga terjadi kerusakan di mana-mana akibat gempa dan sebagainya. Tetapi masjid itu tetap dirawat dengan tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat non-muslim. Mereka tetap diberi hak untuk melaksanakan ibadah karena kedudukan mereka sebagai warga negara adalah ahlul zimmah, yaitu orang-orang yang dilindungi, yaitu protected people. Jadi kebebasan beragama, kerukunan hidup beragama itu terjadi. Tidak ada orang-orang non-muslim yang terusik. Nah, perjalanan sejarah Turki pemerintahan Ottoman Empire atau Utsmaniyah itu mengalami beberapa perubahan-perubahan. Ada terutama pada tahun 1922 Utsmaniyah itu selesai, ambruk dan diganti dengan sebuah sistem yang baru, yaitu sistem republik. Dan sejak tahun itu 1924 kekhilafahan itu sudah hapus dan digantilah menjadi republik. Presiden pertamanya adalah Kemal Atatürk. Tahun 1931 Kemal Atatürk karena ideologi atau dasar negara yang baru sebagai basis untuk mendirikan sebuah pemerintahan baru, itu republik, itu adalah berbasis pada sekularisme. Jadi Kemalisme, sekularisme itu ditancapkan, ditegakkan di dalam rangka membangun sebuah Turki modern. Dan sejak itu pula tahun 1935 Masjid Hagia Sophia yang sudah berjalan sekitar 500 tahunan itu kemudian dirubah menjadi museum. Dan sejak tahun 1935 sebagai akibat atau sebagai implikasi dari sekularisme Kemal Atatürk, kemudian menjadi museum sepanjang 86 tahun sehingga sampai pada tanggal 10 Juli kemarin diambil alih oleh difungsikan kembali sebagai masjid. Nah, hal ini dilakukan oleh Erdogan dan melalui keputusan pengadilan karena pengalih fungsian dari masjid menjadi museum itu adalah ilegal. Nah, karena itu kemudian dikembalikan Hagia Sophia sebagai masjid sebagaimana yang sudah dilakukan sejak pertama kali oleh Sultan Mahmud Al-Fatih. Dan pemerintah Erdogan itu tetap dengan rencananya dan sudah dibuktikan hari Jumat sudah dilakukan, yaitu sholat Jumat pertama kali. Dan ini adalah merupakan peringatan sejarah. Apa yang dilakukan oleh Erdogan sebetulnya merupakan ibrah, merupakan pelajaran bahwa ternyata memang soal pengambil alihan atau pengalih fungsian museum ke masjid itu sebetulnya bukan presiden yang pertama, karena pengalih fungsian bahkan dari masjid ke gereja di Spanyol dan di beberapa tempat tidak sedikit masjid-masjid kemudian diambil oleh Kristen kemudian dijadikan gereja.
dan umat Islam tidak melakukan protes. Nah, kemarin saja ketika Erdogan mengumumkan Hagia Sophia menjadi masjid, protes terjadi di mana-mana. Tetapi saya berkeyakinan bahwa protes ini tidak akan berlanjut karena memang Erdogan akan terus berjalan, dan kekhawatiran banyak orang akan mengganggu hubungan antar agama. Menurut hemat saya itu terlampau membesar-besarkan, dan saya berkeyakinan, dan ini mudah-mudahan pemerintahan Erdogan ini akan menjadi pemerintahan yang kuat dengan spirit keislaman sebagai basis sebagai basis kultural dari pemerintahan dan bangsa Turki, karena pada hakikatnya Turki adalah masyarakat yang religius. Mudah-mudahan ini menjadi penting bagi peradaban umat manusia dan peradaban Islam. Terima kasih.